Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Indra Giri di channel yang bahas tentang tips praktis belajar menulis dan menerbitkan buku. Teman-teman, kali ini saya akan mereview buku. Kalau biasanya karya member Akademi Menulis Kreatif, yang ini adalah karyanya peserta kelas Bright Training Center. Bright Training Center itu yang mengajar juga saya sendiri, Hapu Indra Giri. Sedangkan di Akademi Menulis Kreatif atau AMK itu saya juga gitu. Jadi founder dan mentornya dua kelas online ini sama ya, Hapu Indra Giri, tahu saya sendiri ya. Nah, apa bedanya Bright Training Center dan Akademi Menulis Kreatif? Akademi Menulis Kreatif itu kelasnya memang gratis dan diperuntukkan untuk muslim atau muslimah ya. Jadi ceritanya dulu sebenarnya Akademi Menulis Kreatif atau AMK itu ya untuk umum juga itu, maksudnya non muslim juga saya terima. Cuman ada satu momen di mana saya harus mengubah visi bahwa Akademi Menulis Kreatif itu tidak hanya untuk belajar menulis saja, tapi harus menjadi satu komunitas yang bisa bermanfaat untuk kaum muslimin secara umum ya. Nah, tapi saya tidak rasis ya, tidak memandang agama maksudnya. Makanya di kelas yang satu di Bright Training Center itu saya menerima peserta yang dari non muslim gitu ya. Jadi banyak peserta yang sudah ikut. Cuman bedanya di Bright Training Center itu berbayar gitu. Kalau di AMK itu gratis. Jadi sebenarnya tidak ada dikotomi antara AMK dan Bright Training Center ya. Bright Training Center tuh baru-baru saja saya luncurin ya. Terus ya visinya untuk mencetak banyak penulis juga sama gitu ya. Dan ini adalah karya dari Maria Ispri. Kalau nggak salah beliau itu dari Kalimantan Selatan. Seingat saya sih beliau sudah punya banyak buku ya, novel, kebanyakan novel. Nggak tahu nih dia ikut juga di kelas Bright Training Center. Seingat saya antologi kelas bisa nulis puisi bareng Pak Daniel juga. Pak Daniel yang Kalimantan Barat ya. Rajin banget beliau, padahal beliau juga pejabat ya, pejabat banyak aktivitas juga, tapi semangatnya luar biasa. Jadi begitu ya teman-teman, tidak ada maksudnya saya mendiskriminasi yang non muslim atau yang nggak keterima di AMK. Kan di AMK itu memang syaratnya ketat ya, selain interview itu ada komitmen juga gitu. Tapi kalau di Bright Training Center bebas, teman-teman sudah transfer ikut kelas terus tidak sempat ikut gitu, boleh nggak? Ya boleh. Bahkan setelah transfer live dari grup WA Bright Training Center juga bebas-bebas saja, karena memang tidak ada aturan yang mengikat gitu ya. Tapi kalau di AMK memang ketat, ada komitmen belajar seumur hidup. Karena ibaratnya kita menikah itu kan membuat satu komitmen ya. Kalau di awal misalnya saya pengen menikah dengan kamu, tapi satu saat kalau saya bosan, saya boleh meninggalkan kamu ya. Sama dengan ilustrasinya kayak di AMK itu ya, khususnya AMK ya. Kalau BTC enggak. Jadi saya mau belajar di AMK, tapi kalau saya sudah bosan, saya boleh pergi nggak ya? Gitu. Ya tentu saja saya nggak mau ngajarin orang yang seperti itu ya.
Saya butuh komitmen karena kelasnya kalau di AMK tuh memang betul-betul gratis. Kalau di Bright Training Center memang ada investasinya, maksudnya berbayar. Oke, ini judulnya Antologi Puisi Ilalang. Jadi kalau antologi itu saya ingin menjelaskan untuk teman-teman yang masih awam dengan istilah-istilah kepenulisan. Antologi itu kumpulan ya. Jadi kalau antologi basic kumpulan puisi-puisi, jadi bukan satu gitu ya. Judulnya adalah Ilalang. Di halaman apa ya, ini persembahan mungkin ya. Serampai puisi warna jiwaku, semoga menjadi amal jariah dan bawa kebaikan untuk semua. Ya bagus ya. Isinya dalam banget. Ternyata kata pengantar dari saya sangat mengapresiasi serta workshop online 60 hari bisa nerbitin buku di WhatsApp yang dihelat oleh Bright Training Center. Beliau beserta kelas 60 hari bisa nerbitin buku, berarti bulan Januari ya, seingat saya sih Januari. Januari 2020 kemarin. Daftar isi ada berapa puisi ya? Ada 66 puisi. Jadi kalau sehari itu satu puisi, untuk membuat satu buku ini butuh 2 bulan ya, atau 60 hari. Di sini ada 66 puisi. Ringan ya. Ini satu triks dari saya untuk membuat buku itu sangat mudah. Ini puisi 66 puisi aja udah jadi buku. Ini ada berapa halaman ya? Ada 67 halaman. Saya bacain ya, yang pendek aja. Halaman ke-51. Asa cinta luka. Jadi kalau asa itu harapan, cita-cita atau ya harapan lah, harapan. Cinta dan luka berarti begini ya. Kalau puisi itu sebenarnya memang kalau saya jarang ini teorinya ya, tapi kalau saya boleh menyimpulkan, puisi itu padat kata tapi luas maknanya. Jadi misalnya kalau di sini itu cuma tertulis berapa baris gitu. Sebenarnya kalau dijelasin makna dari puisi itu bisa berlembar-lembar ya, bisa satu bab buku sendiri begitu. Contohnya asa, cinta dan luka. Judulnya ya. Kesepian yang kucinta perlahan merana bersama merahnya senja. Terperangkap sakit yang terasa dalam sebuah ketidakpastian arah. Berakhir dengan tetesan air mata dalam kehidupan yang penuh tanya. Tanpa tahu kelak seperti apa, tak ada jalan keluar untuk cinta. Asa yang penuh luka mencipta cerita yang takkan ada akhirnya. Sari Gadung, 22 bulan 1 2020. Ya, benar ya. Benar-benar ditulis itu bulan Januari. Harganya saya lupa ya, nggak nanya. Nanti saya nanya dulu ke Maria Esprit berapa harganya. Di kolom komentar saya cantumkan harga dan nomor WA-nya Maria Esprit ya. Bagi yang pengen belajar menulis puisi, saya punya tips belajar ya, tips belajar untuk teman-teman. Kalau pengen belajar nulis puisi itu jangan belajar teorinya. Teorinya tuh dari Majas itu banyak banget ya, entah itu jenis-jenis puisi macam-macam gitu. Kalau kita belajar teorinya nggak akan nulis-nulis, tapi kita bisa belajar nulis puisi itu dari membaca puisi. Itu ya tipsnya. Kalau kesulitan untuk mencari buku-buku seperti Khalil Gibran,
terus Hairil Anwar, Ki Ronggo Warsito, itu bisa beli buku-buku puisi yang kekinian, maksudnya seperti Ilalang ini ya. Ini cover belakangnya. Ilalang, aku ingin seperti ilalang yang tak pernah membenci angin yang terus meniupnya. Walau satu saat angin mencerabut akarnya, aku ingin seperti ilalang yang mati satu tumbuh sejuta, walau raga sudah tak bernyawa. Ideologi tetap di dada, tumbuh berkembang dan akan tetap ada di dadamu dan di dada mereka. Ya, begitu ya. Review buku antologi puisi dari Maria Esprit, diterbitkan oleh Skripta Cendekia Kalimantan Selatan ya. Mudah-mudahan ini bisa memberi satu referensi baru ya untuk teman-teman yang bingung. Sebenarnya saya tuh punya kapasitas atau kemampuan di bidang apa sih mas, mau nulis di apa sih ya, yang sederhana aja misalnya, karena kan puisi itu paling gampang ditulis, teorinya sebenarnya nggak ada, kecuali kita mau ujian paket atau UN ya, itu biasanya harus mempelajari teori. Tapi kalau ini untuk menerbitkan puisi sebenarnya nggak ada. Kalau nggak percaya tanya Pak Daniel sama Maria Esprit ini ya. Bahkan sebelum saya ngasih materi aja di grup WA kelas bisa menulis puisi itu sudah bisa nulis puisi semua, karena sebenarnya puisi itu adalah ungkapan rasa, hati, harapan, cita-cita, ya mungkin perasaan sedih ya bisa dituangkan seperti itu. Itu yang bisa saya review dari buku antologi puisi Ilalang Maria Esprit. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau di depan agak ngelantur antara AMK dan Bright Training Center, supaya teman-teman paham. Meskipun Maria Esprit ini bukan member AMK, tapi tetap saya review karena dia peserta Bright Training Center itu. Tetap semangat untuk Maria Esprit meregu ilmu. Mungkin nggak tahu Maria Esprit udah ikut kelas branding atau belum. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalau ada video baru teman-teman tidak ketinggalan. Cukup ya, cukup. Mudah-mudahan sampai ketemu di tips atau review buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.